Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Mulia Safira, mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur, program studi manajemen dengan NIM 24601074. Di video ini, saya akan membahas isu ekonomi yang sering kita dengar belakangan ini, yaitu rupiah melemah terhadap dolar AS. Banyak yang langsung panik dan mikir, wah ekonomi kita lagi tidak baik-baik aja nih. Tapi sebenarnya pelemahan rupiah ini cuma tantangan atau justru bisa jadi peluang buat perekonomian nasional. Kalian mau tahu semua itu? Yuk simak video ini. Jadi, apa sih itu rupiah melemah? Rupiah melemah artinya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS mengalami penurunan. Contohnya seperti yang saya bahas di video sebelumnya. Kalau $1 setara dengan Rp15.000, lalu naik jadi Rp16.000, berarti rupiah kita melemah. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor seperti meningkatnya permintaan dolar, kondisi ekonomi global, suku bunga Amerika yang tinggi, atau ketidakpastian ekonomi dunia. Jadi, pelemahan rupiah bukan cuma masalah dalam negeri, tapi juga dipengaruhi oleh situasi global. Sekarang kita bahas sisi tantangannya. Yang pertama, sektor impor. Indonesia masih banyak mengimpor bahan baku, barang modal, dan energi. Ketika rupiah melemah, harga impor otomatis jadi lebih mahal. Akibatnya, biaya produksi naik dan bisa berdampak pada kenaikan harga barang di dalam negeri. Yang kedua, tekanan inflasi. Kalau harga barang naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Ini tentu jadi tantangan besar terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Yang ketiga, beban utang luar negeri. Utang yang menggunakan mata uang asing akan terasa lebih berat ketika dibayar dengan rupiah yang nilainya melemah. Kalau tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menekan keuangan negara maupun perusahaan. Nah, selanjutnya dalam rupiah melemah tidak selalu berarti buruk. Justru di sisi lain ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama, sektor ekspor. Ketika rupiah melemah, harga produk Indonesia menjadi lebih murah di mata pembeli luar negeri. Ini bisa meningkatkan daya saing ekspor, baik di ekspor pertanian, manufaktur, maupun UMKM. Yang kedua, pariwisata. Bagi wisatawan asing, berlibur ke Indonesia jadi lebih murah. Kalau dimanfaatkan dengan promosi yang tepat, sektor pariwisata bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, substitusi impor. Rupiah melemah bisa mendorong kita untuk lebih mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Ini bisa jadi momentum untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor. Adapun contohnya pada tahun 2018, nilai tukar rupiah melemah dari sekitar Rp13.300 menjadi sekitar Rp15.200 per dolar AS. Pelemahan ini disebabkan oleh kenaikan suku bunga The Fed, keluarnya modal asing, serta defisit transaksi berjalan Indonesia. Dari sisi tantangan, melemahnya rupiah membuat harga impor naik dan menambah beban perusahaan yang memiliki utang dalam dolar. Namun, dari sisi peluang, produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif sehingga mendorong sektor ekspor dan penggunaan produk dalam negeri. Jadi, kesimpulannya, rupiah melemah itu bukan cuma soal ancaman. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat, tapi juga peluang besar jika dimanfaatkan dengan strategi yang cerdas. Kuncinya ada pada pengelolaan ekonomi yang stabil dan kesadaran kita sebagai masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan singkat tentang rupiah melemah, tantangan atau peluang bagi perekonomian nasional.
Kalau menurut kamu, rupiah melemah lebih banyak tantangannya atau peluangnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan follow untuk konten ekonomi lainnya. Saya Mulia Safira, sampai jumpa di video berikutnya.